Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raudatul Jannah STRKEP, peserta Latsar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, Angkatan 57 NDH 31 Kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan workbook tugas Agenda 1 Kesiapsiagaan Bela Negara dengan bimbingan Ibu Wahyu Eko Handayani SPD MPD. Kita masuk ke bagian pertama, kesiapsiagaan jasmani dan arti kesehatan. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Adapun arti kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, manfaat kesiapsiagaan jasmani. Adapun manfaat yang pertama adalah memiliki postur yang baik. Yang kedua, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan yang berat dengan tidak mengalami kelelahan yang berarti ataupun cedera sehingga banyak hasil yang dicapai dalam pekerjaannya. Yang ketiga, memiliki ketangkasan yang tinggi sehingga banyak rintangan pekerjaan yang dapat diatasi sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan cepat dan tepat untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, bentuk latihan dan pengukuran kesiapsiagaan jasmani. Bentuk latihan kesiapsiagaan jasmani yang sering digunakan adalah lari 12 menit, pull up, sit up, push up, shuttle run, dan lari 2,4 km. Dan untuk pengukuran kesiapsiagaan jasmani yaitu dengan cara cardiorespiratory endurance dengan menggunakan treadmill atau sepeda ergometer. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, tips menjaga kesiapsiagaan jasmani. Adapun tips yang pertama adalah makanlah makanan yang bergizi secara teratur dan dalam porsi yang cukup. Yang kedua, sediakan waktu yang cukup untuk beristirahat. Istirahat yang terbaik adalah tidur, yaitu sekitar 7-8 jam. Biasakan berolahraga, perbanyaklah mengkonsumsi air putih, buang air segera dan jangan ditunda. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, kesehatan mental dan cara meningkatkan kesehatan mental. Kesehatan mental adalah kondisi sejahtera seseorang ketika seseorang menyadari kemampuan dirinya, mampu untuk mengelola stres, dapat beradaptasi dan berkontribusi untuk lingkungannya. Adapun cara meningkatkan kesehatan mental adalah menerima dan mengakui dirinya, bersikap positif, percaya diri, siap menghadapi tantangan, dan masih banyak lagi yang dapat teman-teman lihat di lampiran video ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian keenam, contoh implementasi kesiapsiagaan mental. Yang pertama, berperilaku menurut norma-norma sosial yang diakui. Sikap perilaku tersebut digunakan untuk menuntut tingkah lakunya, mengelola emosi dengan baik, mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki secara optimal, mengenali resiko dari setiap perbuatan, menunda keinginan sesaat untuk mencapai tujuan jangka panjang, menjadikan pengalaman sebagai guru terbaik. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketujuh, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah gabungan dari semua emosional dan kemampuan sosial untuk menghadapi seluruh aspek kehidupan manusia. Kecerdasan emosi yang ada pada diri seseorang sangatlah unik dan sangat penting dalam kemampuan psikologi seseorang. Adapun 4 komponen kecerdasan emosi yaitu kesadaran diri sendiri, pengelolaan diri sendiri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 8, cara meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama adalah coba rasakan dan pahami perasaan Anda. Jangan menilai atau mengubah perasaan Anda terlalu cepat. Lihat bila Anda menemukan hubungan antara perasaan Anda saat ini dan masa lalu, hubungkan perasaan Anda dengan pikiran. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda tidak tahu bagaimana perasaan Anda, mintalah bantuan orang lain. Masuk ke alam bawah sadar Anda dan tanyakan pada diri Anda, apa yang saya rasakan saat ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian 9, contoh tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah yang dapat teman-teman lihat dalam lampiran video ini. Adapun tata tempat acara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam pasal 9 dan 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010.
Selanjutnya, yang terakhir adalah tanggapan saya tentang workbook kesiapsiagaan bela negara. Menurut saya, pembelajaran dengan menggunakan workbook kesiapsiagaan bela negara ini merupakan salah satu alternatif dalam pembelajaran yang efisien dan mudah dimengerti karena di dalamnya terdapat poin-poin penting dalam pembahasan materi ini, sehingga menarik pembaca untuk lebih memahami secara mendalam. Untuk itu, saya harapkan semoga workbook ini bisa menginspirasi para pembaca dan memberikan pengetahuan serta wawasan sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi pemaparan materi kesiapsiagaan bela negara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga materi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe.